Selamat pagi anak didik kami semua. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 11 MIA. Adapun pembahasan kita kali ini adalah mengenai perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah itu dengan 3 metode atau 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, yang ketiga dengan cara radiasi. Bagaimana kita menentukan nilai perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, serta perbedaan dari konduksi, konveksi, dan radiasi? Baik, pembahasan kita akan segera kita mulai. Kalian perhatikan dengan serius. Pembahasan kita adalah mengenai perpindahan kalor atau perpindahan panas. Sebagai pendahuluan, energi panas dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah melalui 3 metode, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk lebih jelas perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi, kita perhatikan tabel yang berikut ini. Perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perbedaan pertama yaitu dari nama lain. Untuk konduksi itu disebut juga dengan hantaran, konveksi disebut juga dengan aliran, dan radiasi disebut juga dengan pancaran atau emisi. Kemudian dari pengertiannya, konduksi itu merupakan perpindahan panas karena sentuhan langsung dua benda. Konveksi itu adalah perpindahan panas karena perpindahan molekul pembawa panas. Kemudian untuk radiasi adalah perpindahan panas oleh GEM. GEM ini singkatan dari gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan molekul atau partikel. Perbedaan yang berikutnya adalah sebabnya, ya. Konduksi itu dapat terjadi karena perbedaan suhu antara dua benda. Konveksi dapat terjadi karena perbedaan massa jenis atau kepadatan fluida. Sedangkan untuk radiasi terjadi pada semua benda, tetapi suhunya harus di atas 0 Kelvin. Perbedaan yang berikutnya adalah dari medium. Medium ini sama artinya dengan zat perantara. Untuk konduksi, mediumnya adalah zat padat. Untuk konveksi, mediumnya zat cair dan gas atau fluida. Kemudian untuk radiasi itu tanpa melalui medium. Kemudian dari prosesnya, ya, konduksi itu adalah panas akan terus merambat tanpa terjadi pertukaran partikel atau perpindahan molekul. Kemudian untuk konveksi, prosesnya adalah partikel yang dipanaskan akan menjauhi sumber panas dan partikel yang dingin mendekati sumber panas. Untuk radiasi, panas dibawa oleh gelombang elektromagnetik menjauhi sumber panas. Perbedaan yang terakhir adalah dari kecepatan proses. Untuk konduksi, prosesnya itu adalah lambat. Untuk konveksi, prosesnya itu lebih cepat daripada konduksi. Dan untuk radiasi, prosesnya adalah sangat cepat. Berikut kita akan menentukan laju perpindahan kalor untuk masing-masing jenis perpindahan kalor yang tadi. Kita awali dari perpindahan kalor bagian A, yaitu konduksi. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang berikut ini. Kita misalkan kita memegang sebuah logam atau penghantar, kemudian ujung kiri ini kita panaskan. Maka panas dari ujung kiri ini itu akan merambat atau bergerak menuju bagian logam yang lebih dingin, ya, karena panas itu akan merambat dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Maka ujung sebelah kanan ini maka akan terasa panas juga karena terjadi hantaran panas secara konduksi pada penghantar ini. Kemudian untuk menentukan persamaan laju perpindahan kalor secara konduksi, persamaannya secara matematis adalah Q per T sama dengan K dikali A dikalikan dengan delta T dibagikan dengan L. Keterangan dari persamaan ini, Q per T itu adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per sekon atau satuan watt.
Kemudian A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius atau satuan Kelvin. K adalah konduktivitas termal dalam satuan watt per meter Kelvin. Dan L adalah merupakan panjang penghantar dalam satuan meter. Kemudian kita akan perhatikan untuk laju perpindahan secara konveksi. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Yang kita perhatikan adalah air yang berada di panci ini yang sedang dipanaskan. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk konveksi itu terjadi pergerakan molekul-molekulnya. Kita perhatikan di sini ada tanda panah yang menuju ke atas, ada juga yang ke bawah. Ini menunjukkan arah pergerakan dari molekul-molekul air. Molekul-molekul air yang di bawah yang lebih panas itu akan bergerak menjauhi sumber panasnya. Tetapi molekul-molekul air yang di atas itu akan bergerak ke bawah, yaitu mendekati sumber panasnya. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan persamaan laju perpindahan kalor secara konveksi. Ya, persamaannya adalah Q per T sama dengan H dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Keterangannya adalah Q per T laju perpindahan kalor satuan joule per second atau watt. A adalah luas penampang satuan meter kuadrat. Delta T perubahan suhu satuan derajat Celcius atau Kelvin. H adalah koefisien konveksi termal dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian kita perhatikan perpindahan kalor yang bagian C, yaitu secara radiasi. Kita perhatikan gambar yang berikut di sini. Ini adalah merupakan sebuah api unggun. Ya, api unggun, kita misalkan kita dekatkan telapak tangan kita di sekitar api unggun, maka panas dari api unggun ini akan merambat, ya, akan merambat, maka telapak tangan kita juga nanti akan terasa hangat atau bahkan akan terasa panas apabila kita semakin mendekatkan pada sumber panas, yaitu lebih dekat pada api unggun ini. Nah, persamaan laju untuk perpindahan kalor secara radiasi secara matematis itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q per T sama dengan E dikali dengan sigma dikali A dikalikan dengan T dipangkat dengan 4. Di mana Q per T adalah laju perpindahan kalor dalam satuan joule per second atau satuan watt. Kemudian E disebut sebagai emisivitas. Emisivitas ini adalah kemampuan menyerap panas atau kemampuan menyerap kalor. Di mana nilai untuk emisivitas E itu antara 0 dan 1. Maka emisivitas E itu lebih besar daripada 0 dan emisivitas E lebih kecil daripada 1. Benda yang memiliki emisivitas paling besar yaitu bernilai 1 adalah semua benda yang berwarna hitam. Maka jika disebutkan nanti bendanya berwarna hitam, maka kita tuliskan emisivitas E-nya sama dengan 1. A adalah luas penampang dalam satuan meter kuadrat. T, perhatikan di sini suhu mutlak, ya, itu harus bersatuan Kelvin, ya, tidak boleh bersatuan derajat Celcius. Sedangkan sigma adalah merupakan tetapan Stefan Boltzmann. Ini sudah ada nilainya. Kemudian untuk lebih jelasnya, untuk radiasi ini kita perhatikan diagram perpindahan kalor secara radiasi, ya. Di sini tertulis perpindahan kalor secara radiasi. Kita perhatikan dulu yang ke atas, ya. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Kemudian yang ke bawah di sini, memakai baju hitam di siang hari itu terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Artinya dari semua warna, warna hitamlah yang memiliki daya serap panas yang lebih baik. Kemudian arah ke sini, kalor dari matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Kemudian memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas dari tubuh kita. Selanjutnya, radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Ini tadi sudah jelas. Kemudian saat berada dekat api unggun seperti gambar ini,
ya, panas berpindah tanpa zat perantara. Sebagai catatan, laju perpindahan kalor yang terjadi pada konduksi, konveksi, dan radiasi juga sama dengan istilah daya yang simbolnya P dengan satuan watt. Nah, untuk lebih jelasnya persamaan yang sudah kita buat tadi baik untuk konduksi, konveksi, dan radiasi, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah ruangan ber-AC memiliki kaca jendela yang luasnya adalah 1,5 meter kali 1 meter dengan tebalnya 2,5 mm. Suhu di dalam ruangan adalah 20 derajat Celcius dan suhu di luar ruangan 32 derajat Celcius. Hitunglah laju perpindahan kalor melalui kaca jika konduktivitas termal kaca 0,8 watt per meter Kelvin. Kita buat pembahasannya. Dari kalimat soal ini kita bisa membuat gambar sederhananya, yaitu seperti berikut. Kita misalkan sisi di dalam ruangan adalah yang di sebelah kiri, suhunya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian yang di sebelah kanan ini kita sebut sebagai sisi di luar ruangan yang bersuhu 32 derajat Celcius. Tadi sudah disebutkan bahwa panas itu akan bergerak atau merambat dari daerah yang suhunya lebih tinggi menuju daerah yang suhunya lebih rendah. Maka aliran kalor itu arahnya adalah dari luar ruangan menuju ke dalam ruangan. Tebal kacanya tadi 2,5 mm dan ukurannya itu sama dengan 1,5 meter dan 1 meter. Dari informasi soalnya kita tuliskan luasnya A sama dengan 1,5 dikali 1 ya, berarti 1,5 meter kuadrat. Kemudian konduktivitas termal itu sama dengan 0,8 watt per meter Kelvin. Kemudian tebal kacanya kita misalkan sama dengan D 2,5 mm, kita ubah ke dalam satuan meter, berarti 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Selanjutnya delta T. Perhatikan untuk delta T baik untuk konduksi, ya, konveksi dan radiasi, kita harus mengurangkan suhu yang lebih tinggi dengan suhu yang lebih rendah. Dalam soal ini yang lebih tinggi adalah suhu di luar ruangan, berarti 32 derajat. Dikurang dengan di dalam ruangan 20 derajat, maka delta T itu sama dengan 12 derajat Celcius. Maka laju perpindahan kalor secara konduksi Q per T sama dengan K dikali A dikalikan dengan delta T dibagikan dengan L, di mana L pada persamaan ini sama dengan tebal kaca yang kita misalkan tadi sama dengan D. Maka Q per T untuk kaca jendela ini akan sama dengan K 0,8 dikali luas 1,5 dikali delta T 12 dibagikan dengan L atau D sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 3. Sehingga Q per T akan sama dengan, ini perkalian ini semua sama dengan 14,4. Kemudian yang di bawah ini 10 pangkat negatif 3 kita pindahkan ke atas, berarti menjadi 10 pangkat 3 dibagikan dengan 2,5. Maka Q per T itu sama dengan 5,76 kali 10 pangkat 3 Joule per sekon atau dalam satuan watt. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah panci pemanas air mempunyai luas permukaan yang bersentuhan dengan air 200 cm². Jika suhu panci 90 derajat Celcius dan suhu air 80 derajat Celcius dan menghasilkan jumlah kalor yang dipindahkan secara konveksi per sekonnya sebesar 0,8 Joule per sekon, hitunglah nilai koefisien konveksi termal bahan panci. Kita buat pembahasannya. Ya, laju perpindahan kalor secara konveksi itu tadi persamaannya adalah Q per T sama dengan H dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T. Di mana dari soalnya luas A itu sama dengan 200 cm², kita ubah ke dalam satuan meter kuadrat, akan sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter kuadrat. Kemudian delta T-nya sama dengan T2, ini maksudnya dikurang ya, T2
kurang T1 sama dengan 90 derajat dikurang 80 derajat sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan nilainya, Q per T sama dengan 0,8 ya, akan sama dengan H dikalikan dengan luasnya 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan dengan delta T sama dengan 10, maka H dari sini sama dengan 0,8 yang ini dibagikan dengan perkalian ini sama dengan 0,2. Berarti H sama dengan 0,8 dibagi 0,2, hasilnya sama dengan 4 watt per meter kuadrat Kelvin. Inilah nilai dari koefisien konveksi termal bahan panci. Kemudian untuk contoh yang ketiga, sebuah benda berbentuk bola memiliki jari-jari R 4 cm dan suhu 127 derajat Celcius. Jika emisivitas benda E sama dengan 0,5, tentukanlah laju kalor atau daya radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut setiap detiknya. Nah, kita buat pembahasannya. Nah, di sini diketahui bendanya adalah berbentuk bola. Maka kita tuliskan terlebih dahulu jari-jari bolanya 4 cm, kita ubah ke dalam satuan meter 0,04 meter. Kemudian suhu T-nya tertulis 127 derajat Celcius. Perhatikan, untuk radiasi suhunya harus dalam satuan Kelvin. Maka satuan suhu yang diketahui masih Celcius ini kita ubah ke dalam satuan Kelvin dengan cara 127 ditambah dengan 273 akan sama dengan 400 Kelvin. Kemudian untuk bola, kita cari luas permukaan bola, persamaannya sama dengan 4V dikali jari-jari dipangkat dengan 2. Maka luas bola akan sama dengan 4 dikali V-nya kita ambil 3,14, kemudian jari-jarinya sama dengan 0,04 dipangkat dengan 2. Maka dari perkalian ini luas permukaan bola itu sama dengan 0,02 meter kuadrat. Maka laju perpindahan kalor secara radiasi kita sudah tuliskan tadi ya, di mana Q per T akan sama dengan E dikali sigma dikali A dikalikan dengan suhu mutlak dipangkat dengan 4. Maka Q per T akan sama dengan emisivitasnya sama dengan 0,5 dikali tetapan Stefan Boltzmann itu 5,67 kali 10 pangkat negatif 8, kemudian dikalikan dengan A sama dengan 0,02, kemudian dikali dengan suhu mutlak dalam satuan Kelvin ya dipangkat dengan 4. Maka Q per T akan sama dengan 14,5 watt. Demikianlah pembelajaran kita mengenai perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar untuk kalian semua dan semoga sukses.